dan senior Hamas di tepi barat diratakan militer Israel. Oke ya, saya akan langsung saja membacakan kepada kita semua teman-temannya. Kalau kita melihat dari sini bagaimana ada mobil tank daripada tentara militer Israel teman-temannya, yang di sini dikatakan sedang menggempur wilayah perbatasan Gaza dari dua arah. Ya, kita akan bacakan saja ini. Pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Saleh Al-Arouri, salah satu komandan pasukan Hamas yang diasingkan di wilayah tepi barat. Arouri adalah wakil dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dia dan keluarganya saat ini diperkirakan tinggal di Lebanon Selatan. Oke ya, di sini ya jelas-jelas dikatakan bahwa Arouri. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu isi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Tetapi sebelumnya saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan untuk kita semua di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Elohim. Seperti Musa pernah berdoa, di dalam doanya dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya kepada teman-teman kita di seberang yang menonton video ini, supaya tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa kalian sudah menghina, mencaci maki, mengolok. Perhatikan dulu, simak dulu, dengarkan dulu, baru setelah itu kalian turun ke kolom komentar, berikan komentar kalian. Dan kepada teman-teman yang seiman, seakidah, seagama, yang satu Tuhan, satu baptisan dengan saya, mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk kedamaian Yerusalem dan peperangan ini segera berakhir. Kita sangat sayangkan karena banyak sekali rakyat yang menjadi korban, baik dari pihak Palestina maupun dari Israel. Maka kita berdoa kepada Tuhan supaya peperangan ini segera berakhir, saudaraku. Ya, benar-benar berakhir. Baik saudara, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Ini dalam keadaan hujan saudara ya. Deras banget hujannya, tapi bersyukur ini hujan berkat. Haleluya. Siang hari ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas yang saya lansir dari situs CNN Indonesia seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini dia. Rumah komandan senior Hamas di tepi barat diratakan militer Israel. Oke ya, saya akan langsung saja membacakan kepada kita semua teman-temannya. Kalau kita melihat dari sini bagaimana ada mobil tank daripada tentara militer Israel teman-temannya, yang di sini dikatakan sedang menggempur wilayah perbatasan Gaza dari dua arah. Ya, kita akan bacakan saja ini. Pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Saleh Al-Arouri, salah satu komandan pasukan Hamas yang diasingkan di wilayah tepi barat. Arouri adalah wakil dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dia dan keluarganya saat ini diperkirakan tinggal di Lebanon Selatan. Oke ya, di sini ya jelas-jelas dikatakan bahwa Arouri ini adalah wakil dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang kemudian dikatakan ya rumah keluarga mereka ini sudah dihancurkan oleh pasukan militer Israel ya. Dan langsung saja kita akan bacakan di bagian ini. Dilansir Reuters, rumahnya di tepi barat yang tak berpenghuni telah dijadwalkan untuk dibongkar sejak pekan lalu. Tentara Israel baru meledakkan rumah itu dini hari Selasa 31 Oktober 2023 waktu setempat, berarti ini baru aja kemarin ya. Nah, lalu kemudian dikatakan di sini lagi-lagi teman-teman ya,
bahwa Arouri adalah satu di antara kelompok pemimpin Hamas yang dipilih oleh pejabat Israel untuk dimusnahkan sebagai pembalasan atas serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Sebagai pemimpin veteran Hamas yang telah menghabiskan 17 tahun di penjara Israel, nama Arouri dikenal sejak tahun 2014 setelah mengakui penculikan dan pembunuhan 3 remaja Israel dari pemukiman tepi barat. Sejak saat itu ia punya peran di balik perluasan kader politik Hamas dan orang-orang bersenjata di seluruh tepi barat, di mana faksi Fatah yang menjadi saingan Presiden Palestina Mahmud Abbas mengendalikan otoritas Palestina. Oh, jadi rupanya di sini teman-temannya, kalau Arouri ini adalah memang sudah menjadi target dari Israel untuk harus dimusnahkan, ya. Ini sebagai pembalasan karena serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, ya. Lalu kemudian di sini dikatakan sejak Israel memulai gempuran di Gaza selama 3 pekan terakhir, sederet komandan Hamas telah tewas dibunuh pasukan Israel. Di antaranya adalah Ayman Noval dari Komando Pusat Brigade Al-Qassam, Bilal Al-Qada yang memimpin serangan terhadap kibuts, dan Merat Abu Merat yang terbunuh dalam serangan jet tempur di markas operasional Hamas. Ya, jadi kalau kita melihat dari sini teman-temannya, sudah banyak memang para komando dari kelompok Hamas ini yang sudah tewas, ya, oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara militer Israel. Lalu kemudian teman-teman, kita juga membacakan di sini berita terbaru juga, ya. Warga Gaza dekat rumah sakit Indonesia panik berhamburan usai serangan Israel. Ini juga diterbitkan kemarin sore, ya, 31 Oktober 2023 pada pukul 17:04 waktu Indonesia Barat, ya. Oke, langsung saja saya akan terus bacakan kepada kita, ya. Ini dia teman-teman, ya. Sejumlah warga yang tinggal di dekat rumah sakit Indonesia di jalur Gaza panik dan berhamburan keluar usai Israel menggempur wilayah dekat rumah sakit tersebut. Dalam video yang diambil relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI di Gaza, tampak orang-orang panik dan berhamburan usai ledakan. Rumah sakit Indonesia menjadi lokasi penampungan sementara sejak Israel dan Hamas perang. Oke, jadi ini apa namanya teman-temannya, kita melihat bahwa di Gaza ini juga ada rumah sakit Indonesia tentunya, ya. Dan yang kita harapkan di sini teman-temannya, jangan sampai juga terjadi apa-apa di sana, karena ya tentunya ketika juga kelompok Hamas bisa bersembunyi, ya ini seandainya teman-temannya kita berandai-andai mereka bersembunyi di rumah sakit Indonesia ini, bisa saja nantinya ada juga yang akan menjadi korban di sana, ya. Namun ya saya pikir jangan sampai terjadi yang seperti itu teman-temannya. Tentunya kita tidak harapkan itu terjadi. Lalu berikutnya kita akan coba lihat saja, ini dia. Di rekaman tampak pula langit berwarna abu-abu dan muncul asap di berbagai sisi, ya. Relawan Mercy Fikri Rolfiul Haq mengatakan militer Israel melancarkan serangan ke Gaza, terutama di bagian utara pada hari ini, Selasa 31 Oktober 2023. Lalu ini dia keterangannya, saya akan bacakan kepada kita semua agar kita boleh mengerti saja teman-temannya. Ini dia. Kami masih mendengar dentuman bom yang begitu keras dan bahkan banyak lokasi yang ditargetkan Israel di luar area rumah sakit Indonesia yang tidak jauh jaraknya, kata Fikri. Wow, ini perlu hati-hati nih, ya. Jangan sampai terjadi apa-apalah, ya. Itu aja sih yang menjadi kerinduan kita teman-temannya. Lalu kemudian ia berujar, akibatnya serpihan pasir dan besi yang masuk ke area rumah sakit. Ini dekat sekali, ya. Sampai-sampai juga di sini dikatakan bahwa serpihan pasir dan besi ya bisa masuk ke area rumah sakit. Ya, ini betul-betul harus waspada nih.
Ya, harus waspada benar-benar ya. Lalu kemudian pasukan Israel dan milisi di Palestina, Hamas, berperang sejak 7 Oktober hingga sekarang. Di awal perang, Israel juga memblokade total jalur Gaza dan melarang bantuan kemanusiaan masuk. Komunitas internasional lalu ramai-ramai mendesak Israel untuk membukanya. Kini bantuan bisa masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah dengan jumlah yang sangat terbatas. Saya pikir memang bantuan kemanusiaan harus segera dikirimkan ke Palestina, teman-teman ya. Bukan untuk Hamas tentunya ya, tapi untuk saudara-saudara kita warga sipil yang ada di Palestina ya, karena memang mereka saat ini sedang mengalami banyak keterbatasan, termasuk air bersih ya kan, yang higienis begitu, dan juga beberapa hal yang lain yang ini kalau misalnya tidak diperhatikan akan menjadi dampak buruk bagi kesehatan warga sipil Palestina yang sedang mengalami ya serangan-serangan yang dari Israel akibat ya ulah daripada kelompok Hamas ini. Lalu kemudian pada akhir pekan lalu dikatakan di sini Israel menggempur habis-habisan Hamas di Gaza. Mereka bahkan mengklaim melakukan ratusan serangan dalam 24 jam terakhir. Wow, ini betul-betul sangat luar biasa sekali teman-teman ya, serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ini. Dan ya betul saja ya bahwa kita tidak membenarkan serangan-serangan yang mereka lakukan, apalagi kalau sampai menyasar ke warga sipil Palestina, ya kan? Karena tentunya mereka yang tidak berdosa ya, apalagi saya melihat teman-temannya banyak yang menjadi korban itu adalah anak-anak dan juga wanita. Nah, tapi semua kita juga jangan lupa ya, kita jangan tidak melihat kenapa sampai hari ini ya kan, kenapa sampai hari ini Israel terus melakukan serangan. Ada apa gitu kan? Istilahnya yang nggak mungkin ya mereka itu melakukan serangan tanpa sebab. Ya, sebab adanya yang menjadi sebab itu, maka ada yang namanya akibat, ya kan? Artinya jelas saja bahwa bukan tidak ada alasan kenapa Israel sampai sekarang melakukan serangan-serangan. Dan sudah berkali-kali juga sudah disampaikan bahwa yang menjadi target mereka itu adalah kelompok Hamas ini, di mana mereka memang sudah berkomitmen untuk harus menghancurkan atau memusnahkan kelompok Hamas ini ya. Sampai kemarin juga saya sudah membagikan kepada kita bagaimana seorang Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu yang sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak akan berhenti ya untuk melakukan serangan-serangan sebelum kelompok Hamas ini dihancurkan. Sehingga sekalipun banyak negara-negara lain yang mendesak gencatan senjata, tetapi tetap saja dia mau sampaikan bahwa itu adalah sama saja dengan menyerah kepada Hamas. Jadi malu sekali, mungkin itu maksudnya, malu sekali kalau sampai militer Israel menyerah atau tidak lagi melanjutkan serangan-serangan. Jadi kalau saya melihat dari sini teman-temannya, bukan membela Israel, sorry, nggak ada pentingnya, dan tidak seperti yang diklaim oleh teman-teman kita yang mengatakan ya orang Kristen di Indonesia seperti Zionis pesek. Tidak seperti begitu ya, hanya ya kita tentunya belajar dari kebenaran kitab suci ya, bahwa memang siapapun yang melawan Israel, maka Israel pun tidak akan pernah kalah. Jadi itu sebabnya dalam hal ini ya memang seperti itulah adanya. Bahkan mengutuk juga tidak diperbolehkan bagi kami. Siapapun juga yang melakukan kejahatan terhadap kami orang Kristen ya tidak boleh mengutuk, apalagi mengutuk Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam hal ini mari kita terus ya mendoakan. Ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, terus mendoakan teman-teman ya, agar ada solusi dari kedua negara ini ya, karena yang menjadi sasaran ini adalah warga Palestina ya. Ini semua gara-gara kelompok milisi Hamas ya, dan akhirnya banyak yang hari ini saudara-saudara kita warga sipil Palestina
yang menderita hanya oleh karena ulah mereka ini. Sebab itu tentunya yang menjadi kerinduan kita adalah semoga saja ya dicapai yang namanya kesepakatan untuk berdamai soal Israel dan Palestina ini, dan siapapun yang menjadi sumber daripada semua ini memang harus diselesaikan juga, karena tanpa diselesaikan itu terlebih dahulu maka saya pikir tidak akan mendapatkan solusi terbaik, yaitu perdamaian. Ya, itu aja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.